Baik, mohon maaf, kita lanjut lagi ya mengenai pembelajaran tadi, yaitu teras berita. Kemudian di sini tadi kan melukiskan suasana berita. Nah, artinya teman-teman ketika menulis berita harus tahu dan harus tergambar oleh pembaca. Apa sih isi berita yang teman-teman tulis itu? Nah, kemudian berikutnya memudahkan pembaca. Artinya tidak ribet. Artinya bahasanya mudah dipahami ketika ingin dipelajari, ketika ingin dibaca oleh si pembaca. Kemudian memberi identitas. Artinya tahu berita tentang apa, seperti apa. Nah, itu kira-kira. Jadi bisa tahu. Kemudian di teras berita ada untuk kepentingan surat kabar. Nah, tadi juga ada ya. Di judul begitu tadi juga ada. Gitu. Nah, terus kemudian bahasanya mudah dipahami dan menarik. Nah, artinya bahasanya itu mudah dipahami dan menarik. Jadi, teman-teman ketika menulis berita harus sederhana bahasanya, bacaannya harus sederhana agar pembelajaran, agar apa yang disampaikan kepada pembaca itu bisa menarik. Terus kemudian berikutnya mengandung unsur 5W1H. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai bagian mengenai hal-hal yang harus ada di dalam berita, yaitu 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu harus ada di dalam berita. Kemudian berikutnya, di sini teman-teman, setelah teras berita, ada yang disebut dengan body, atau tubuh, atau badan berita. Nah, tubuh atau badan berita di sini melanjutkan isi berita yang dapat memberikan secara lengkap rincian tentang keseluruhan peristiwa yang diberikan. Nah, artinya meneruskan dari teras berita yang tadi. Kalau isi berita tubuh berita atau badan berita. Nah, berikutnya boleh dilihat di halaman 14. Ada contohnya juga di sana. Nah, di situ di halaman 12 itu pengertiannya adalah pada badan berita biasanya memuat unsur bagaimana atau how. Bagaimana itu biasanya berisi tentang kalian menceritakan dari awal sampai akhir. Gimana sih bisa peristiwa tersebut itu bisa terjadi? Gimana sih hal-hal tersebut itu bisa terjadi? Kenapa sih corona bisa terjadi? Coba diceritakan. Coba tuangkan di dalam bentuk tulisan dari awal terjadinya corona sampai penyebarannya itu seperti apa dan penanganannya bagaimana. Nah, itu kira-kira biasanya seperti itu. Kemudian dan mengapa? Bagaimana mengapa di sini? Bagian ini akan lebih mudah karena hanya merupakan rincian dan penjelasan dari teras berita. Artinya hanya sebuah rincian dari teras berita. Kemudian berikutnya ada leg atau kaki atau ekor berita. Terakhir ini ada leg atau kaki atau ekor berita. Biasanya disebut juga ekor berita. Di bagian ini berbagai data yang tidak perlu penting, nah tidak terlalu penting ya, ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau orang-orang yang mengalami peristiwa berita tersebut. Misalnya corona. Corona sudah siapa saja sih yang kena corona? Nah, itu disebutkan boleh. Terus kemudian
hal-hal lain yang jadi jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi. Artinya dari isi berita itu ketika ada nama atau tidak ada nama itu boleh dicantumkan atau tidak. Kemudian atau pokok batasan berita tersebut. Nah, itu pokoknya seperti apa, batasan berita tersebut itu apa, itu sudah tahu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, struktur dari berita itu tadi kita sudah bahas mengenai judul berita. Jadi, judul itu isinya menarik, intinya jadi orang lain mau membaca. Kemudian ada lead atau teras berita. Isinya ada beberapa kalimat tapi menarik. Jadi, orang lain itu mau membaca dari berita kita. Kemudian ada tubuh berita, sambungan dari teras berita. Kemudian terakhir ada ekor berita. Ekor berita tadi berisi hal-hal yang kurang penting. Bahkan tidak ada tidak ada kaki berita pun tidak masalah karena memang tidak terlalu penting, hanya pelengkap. Nah, itu mengenai struktur berita. Nah, tolong diingat ya mengenai struktur berita. Jadi ketika ujian teman-teman paham. Atau ketika menyusun sebuah teks berita, sudah paham. Baik, berikutnya kita masuk ke kebahasaan. Kebahasaan dari teks berita. Teks berita kebahasanya ada di halaman 17. Nah, ada ini di PowerPoint ya ini, seperti ini. Nah, ini ada di halaman 17. Nah, di sini kata sebelum, lalu, dan kemudian adalah konjungsi temporal. Nah, jadi di dalam teks berita harus ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal apa saja? Ada sebelum. Yang pertama ada sebelum, yang kedua ada apa? Lalu, yang ketiga itu ada kemudian. Nah, apa saja konjungsi temporal itu apa sih? Nah, konjungsi temporal itu adalah kata sambung yang mengacu pada waktu, yang menghubungkan antar peristiwa. Jadi jam berapa sampai jam berapa itu terjadinya penyebaran corona misal. Nah, itu kira-kira itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Jadi kata tadi sebelum, lalu, dan kemudian itu menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Nah, itu kira-kira ya. Itu yang disebut dengan kalimat konjungsi temporal. Diingat apa saja katanya? Ada sebelum, lalu, terus kemudian ada kemudian. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Baik, konjungsi temporal ada dua di sini. Ada konjungsi temporal sederajat. Nah, konjungsi temporal menghubungkan antara kalimat yang sama. Konjungsi sederajat itu, konjungsi temporal sederajat itu artinya menghubungkan kalimat yang sama. Kalimat yang sama. Contoh di sini kalimat yang sama nih. Nih, coba di sini di buku juga ada. Di sini ada Nita mengepel lantai. Nah, jadi ada orang namanya Nita lagi ngepel. Kemudian ia merapihkan tempat tidur. Nah, artinya sama-sama. Jadi Nita itu kerjaannya dua. Pertama mengepel lantai, yang kedua apa? Yang kedua itu membereskan tempat tidur. Itu sama-sama melakukan pekerjaan kan? Nah, itulah konjungsi temporal sederajat. Pakai katanya apa? Kemudian. Paham ya? Nah, setelah ini nanti teman-teman tugasnya buat konjungsi kalimat dari konjungsi temporal sederajat. 5 saja, jangan banyak-banyak agar mudah dan mengerti. Kemudian berikutnya ada konjungsi yang tidak sederajat. Artinya tidak sama dengan konjungsi sederajat. Konjungsi temporal tak sederajat itu apa? Di sini pengertiannya, konjungsi temporal tidak sederajat ada juga di halaman 17.